Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat ikhwan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keamanan negeri kita hari ini, nikmat kita memiliki makanan untuk hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa di antara kalian yang berada dalam keamanan, keluarganya aman, kampungnya aman, negerinya aman, mu'afan fi jasadihi, kemudian sehat jasadnya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan pada hari tersebut, faka'anna ma'izat lahu dunya, maka seakan-akan dia telah diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga hal yang seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu aman negerinya. Alhamdulillah sini aman. Sedangkan di negeri non jauh di sana terjadi peperangan, rudal di sana sini, kecepatannya luar biasa. Rudal udah kelihatan kayak kembang api, luar biasa. Berserakan sana sini, gedung-gedung. Alhamdulillah negeri kita Indonesia aman. Jasad kita sehat luar biasa. Coba waktu zaman Covid, orang berebut beli oksigen, Pak. Ngomong oksigen, kalau sini enggak ya? Berebut. Sampai juga. Susah, Pak. Jadi kita mau oksigen ini beli segini gitu, ngisi itu berapa itu? 200 mungkin. Susah. Ya. Kadang kita lebih bersyukur tentang kenikmatan yang tampak, kenikmatan yang tidak tampak itu kita jarang bersyukur. Kesehatan, bisa bernafas dengan gratis, luar biasa. Bisa memandang, bisa mendengar, luar biasa. Ya. Kemudian juga bisa makan untuk hari tersebut. Dan ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat itu semua, yaitu nikmat keimanan kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illah wa rasulahu", siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka merekalah orang-orang ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Dengan nabiyyin, mereka akan bersama dengan para nabi, orang-orang syiddiq, wasyuhada, wassalihin. Itu alhamdulillah kita semua demikian. Oleh karenanya adalah kita gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kita mengakui bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ketika misal ketika musim panen kemudian kita berikan persembahan kepada dewi padi, dewa ini, tidak boleh. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk bersyukur dengan lisan, yaitu dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Ma'an'amallahu bi'abdin ala 'abdin bi ni'matin, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, illa kana ma
afdala mimma akhadha, kecuali Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba memberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah, ternyata kata Nabi SAW, dia bisa mengucapkan alhamdulillah, itu ternyata lebih utama daripada nikmat tersebut. Sering mengucapkan alhamdulillah dalam berbagai keadaan. Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau melihat sesuatu yang beliau senang, itu mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat darinya sempurna kenikmatan tersebut. Kalau melihat sesuatu yang dibenci, kata Aisyah, Nabi SAW kalau melihat sesuatu yang dibenci, maka Nabi SAW akan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam berbagai keadaan. Ya. Begitu juga boleh seseorang menceritakan nikmat yang dia dapatkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ceritakan. Tapi tidak semua diceritakan. Maksudnya ceritakan kepada orang-orang yang berhak. Jangan kepada orang yang hasad. Takut hasadnya tersebut berpengaruh kepada kita. Begitu juga jangan diceritakan kepada sosmed. Tidak semua diceritakan di sosmed. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, ceritakan kepada orang. Yang tidak boleh adalah mengatakan ketika mendapat nikmat, dia berkata hadzali, ini karena kemuliaanku. Maka yang tidak boleh ketika seorang diberi nikmat harta, nikmat kedudukan, dia berkata hadzali, karena ucapan seperti ini menyerupai Qarun. Innama utitu ala ilmin indi. Qarun diberi harta, bahkan dalam sebagian riwayat kata Imam Katsir, harta yang tersebut dikunci, ditaruh di tempat ruangan, yang mana satu ruangan tersebut memiliki kuncinya tersebut seperti jari. Kalau dikumpulin, itu seluruh kuncinya tersebut dikumpulin, itu dibawa dengan 60 birol. Kuncinya dikumpulin 60 birol, luar biasa banyak. Tapi ketika diberikan kenikmatan, ya, orang tersebut diberikan kenikmatan, dia berkata innama utitu ala ilmin indi. Aku diberi kenikmatan itu karena ilmu yang aku miliki. Dia sombong karena aku memiliki kemuliaan, karena aku memiliki ilmu. Aku berhak tersebut, maka ini tidak boleh. Dari satu sisi, sebagian para ulama menilai ini adalah syirik dalam hal rububiyah, tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rezeki. Maka tidak boleh seorang ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhak terhadap nikmat ini. Jadi ini tidak boleh. Kemudian juga bagaimana bersyukur dengan anggota badan? Ya, bersyukur dengan anggota badan. Yang pertama adalah menampakkan kenyamanan dengan nikmat tersebut. Apabila seorang orang kaya, jangan pakai pakaian yang lusuh, jangan pakai pakaian yang kumel. Hendaklah dia tampakkan pakaian yang bagus, tapi bukan mewah. Pakai baju emas semuanya, dilarang laki-laki. Dia pakai pakaian yang bagus, terutama ketika pergi ke masjid, pergi majelis ilmu. Jangan sampai pergi ke pestaan, undangan pernikahan, pakai baju-bajuan yang bagus berlinting, ke masjid pakai kaos, pakai celana training. Ya seperti dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang lelaki yang dia ingin berpakaian lusuh. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ada kamanun, kamu memiliki harta enggak?" "Iya, saya memiliki harta." Ya. Allah memberikan saya harta berupa unta, kambing, kuda,
janda dan budak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ataka Allahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika." Maka kalau Allah memberikanmu, jika Allah memberikan nikmat kepadamu sebuah harta, tampakkan pengaruh nikmat tersebut kepadamu. Ya Allah memberikan kita harta, kekayaan, baju, harta, tampakkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan harta kemudian kita musuh kita, ini seakan-akan kita tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap tidak terlalu barang yang mewah. Kalau pakai pakaian bagus, ya. Di antara bentuk menampakkan syukur yang paling bagus adalah dengan sholat, menjalankan perintah Allah. Kata Syekh Al-Jibril, wujub syukri 'ala ni'ami, wajib bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ahammu ma yakunu bihi syukr as-shalah. Dan salah satu hal yang terbaik bersyukur kepada nikmat Allah adalah dengan sholat, wal iktsar 'alaiha, dan memperbanyak sholat. Dan sallallahu alaihi wasallam sholat malam sampai kaki beliau pecah-pecah. Salah satu bentuk bersyukur kepada Allah yang paling besar adalah sholat. Itu kira jemaah yang amat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bersyukur itu bisa dengan hati, lisan, dan badan. Hati itu dengan menyandarkan bahwasanya nikmat itu hanya dari Allah. Lisan sering mengucapkan alhamdulillah, bahkan dalam berbagai hal keadaan, bisa juga dengan mengabarkan nikmat tersebut kepada orang lain. Kemudian anggota badan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Nawaqidul Islam, ya, pembatal-pembatal keislaman. Kita sampai kepada pembatal keislaman yang kedua. Sedangkan pembatal keislaman yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab rahimahullah berkata, "Wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhu wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an." Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ada perantara-perantara. Jadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ada perantara-perantara. Wa yad'uuhum, mereka berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Wa yas'aluhum asy-syafa'ah, mereka meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut. Wa yatawakkalu 'alaihim, bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Kafar ijma'an, kufur atau kafir secara ijma' mayoritas para ulama. Nah, di sini bahasa sini tentang bahaya tawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang tidak disyariatkan Islam, berdampak kepada seseorang keluar dari Islam. Ya. Nah, tawassul itu dari secara bahasa Arab adalah al-qurb, dekat. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir At-Tabari, al-wasilah al-qurbu, yaitu dekat. Begitu juga kata Ibnu Mandur dalam lisanul Arab, al-wasilah al-qurbu, secara bahasa itu adalah dekat. Artinya maksudnya apa? Di sini Ibnu Mandur menjelaskan, wa tawassala ilaihi biwasilatin idza taqarraba ilaihi. Seseorang bertawassul kepada Allah dengan sebuah wasilah jika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu. Maksudnya di sini secara bahasa wasilah itu seperti ini, alat ataupun perantara yang mendekatkan seseorang kepada sesuatu yang dituju. Ini wasilah. Jadi misal seseorang misal saya dari Bandar Lampung mau ke Kalianda, tujuan saya ke Kalianda. Nah, bagaimana cara saya mendekatkan ke Kalianda? Itu dengan kendaraan, bukan dengan
Belum ada alat teleportasi, belum ada pintu kemana saja ya. Tapi dengan alat kendaraan. Nah ini disebut secara bahasa dengan wasilah. Sesuatu sarana yang mendekatkan kepada sesuatu yang dituju. Kemudian wasilah secara istilah, kata Imam Al-Baghawi, kullu ma yutaqarrabu bihi ila Allah Ta'ala, segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibn Jarir Al-Tabari dalam tafsir beliau, innama yabtaghi ila rabbihil wasilah, mencari wasilah kepada Allah itu dengan apa? Man kana mawjudan hayyan ya'malu bi ta'atillah, yaitu dengan beramal ketaatan kepada Allah. Salah satu macam wasilah adalah tawassul, adalah dengan bertawassul dengan amal soleh. Kemudian kita akan menyebutkan tawassul yang diperbolehkan ataupun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul yang pertama adalah tawassul dengan nama-nama Allah yang maha indah. Jadi tawassul yang diperintahkan, tawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang indah. Fungsinya tawassul ini apa? Agar hajat kita itu lebih mudah dikabulkan. Kebutuhan kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mudah dikabulkan. Yang pertama adalah yang diperbolehkan, tawassul yang diperbolehkan yang pertama, tawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Contoh tawassul dengan nama-nama Allah secara umum. As'aluka bi asma'ikal husna, ini yang umum. Aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang maha indah. Sebelum seorang berdoa, as'aluka bi asma'ikal husna, ya Allah aku mohon kepadamu dengan nama-namamu yang maha indah. Nah ini secara umum. Dalilnya adalah walillahi asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Kemudian juga cara yang kedua adalah bertawassul dengan nama-nama Allah yang khusus. Ya. Bertawassul dengan nama Allah yang khusus. Contohnya, apabila seseorang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengucapkan ya Ghafur, wahai yang maha pengampun, ampunilah saya. Pengen diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Karim, akrimni, wahai yang maha mulia, muliakan saya, wa'atini, berikan saya kenikmatan darimu. Jadi nama Allah digunakan sesuai dengan hajat kebutuhan seorang hamba. Ya. Begitu juga ya. Contohnya doa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ditimpa penyakit kulit bertahun-tahun lamanya. Yang sebelumnya Nabi Ayub itu memiliki kekayaan berupa perkebunan dan peternakan, kemudian ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub berdoa, anni masani yadur, Tuhanku sesungguhnya aku ditimpa kesulitan. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah zat yang paling penyayang di antara yang penyayang. Ini boleh. Fastajaba Allahu lah, maka Allah mengabulkan doa Nabi Ayub. Kemudian juga Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 kegelapan. Kegelapan ikan paus, kegelapan lautan, dan kegelapan malam hari. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada 5
berzikir pagi dan petang. Hadis riwayat Nasai. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha hidup dan berdiri sendiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah diriku, urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi dharrafat ain, jangan engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Subhanallah. Wala takilni ila nafsi dharrafat ain, jangan engkau biarkan aku bergantung kepada diriku walaupun sekejap mata jari. Anjuran kepada seorang muslim, jangan bersandar kepada diri. Terkadang diri ini kuat, terkadang tidak semuanya dengan izin Allah. Meskipun seorang pintar, seorang kuat dalam menggapai sebuah kebutuhan, tapi asalnya adalah lemah. Lemah. Itu bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertawasul kepada Allah dengan sifat-sifat Allah. Bagaimana bentuknya? Contohnya, as'aluka bisifatikal ula, aku memohon kepadamu dengan sifat-sifatmu yang maha agung. Kalau tadi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan ini dilakukan? Contohnya ketika di awal doa. Permulaan doa ucapannya, as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, aku memohon kepadamu dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatmu yang maha agung. Ya, seperti itu. Jangan langsung minta sebuah permintaan, tapi dimulai dengan memuji Allah. Salah satunya dengan nama-nama Allah, kemudian sifat Allah. Salah satunya adalah dalam Quran surat Ibrahim ayat 38. Ya. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Ini berdoa dengan ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak, yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Ada juga yang tidak boleh. Kata Syekh Fauzan, ditanya, "Man mithal al-du'a sifatil mamnu?" Apa contoh berdoa dengan sifat Allah yang dilarang? Yang tidak boleh berdoa dengan sifat Allah adalah seperti kan taqula ya wajh Allah, seperti seorang berdoa, wahai wajah Allah, wa ya rahmat Allah, wahai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh. Tapi berdoa dengan ilmu Allah, dengan kekuasaan Allah, itu boleh. Nah, begitu juga yang ketiga, tawassul yang ketiga yang diperbolehkan dan disyariatkan itu adalah tawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, at-tawassulu ila Allah Ta'ala bi af'alihi, bertawassul kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah seperti apa? Ya. At-tad'u Allah bi syai'in, engkau berdoa kepada Allah untuk sesuatu. Tsumma tatawassala ilaihi fi tahqiqi hadha syai' bi fi'lin nawiyyin. Kemudian engkau bertawassul kepada Allah agar permintaanmu terwujud dengan menyebutkan perbuatan Allah yang serupa. Ya. Contohnya, Allahumma kama anzalta alaina al-matara faj'alhu ghaythan nafi'an. Ya Allah, karena ini ketika Syekh Muhammad Sulaiman, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menurunkan hujan kepada kami, maka jadikanlah ia hujan yang bermanfaat. Nah, itu contoh bertawassul dengan perbuatan Allah. Yang keempat, di antara tawassul kepada Allah yang diperbolehkan adalah tawassul dengan keimanan kepada Allah dan Rasul. Ternyata luar biasa. Salah satu hal yang paling baik adalah bertawassul dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tawassul ini. Di antaranya, Rabbana innana amanna, wahai Tuhan
dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari api neraka. Ya. Begitu juga dalam surat Al-Imran ayat 53. Rabbana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman bima anzalta, dengan apa yang kau turunkan, wattaba'na ar-rusul, dan kami telah mengikuti Rasul, berusaha. Faktubna ma'asyahidin, maka masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang menjadi saksi itu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di sini dalam dua ayat tadi ya, bertawassul dengan keimanan. Rabbana amanna, ya Allah kami telah beriman kepada, kami telah mendengar seruanmu, amanna, kami telah mengikuti petunjuk Rasulmu, wattaba'na ar-rusul, kami telah mengikuti Rasulmu. Ini salah satu doa ya, tawassul dengan berdoa kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bisa yang kelima, tawassul kepada Allah dengan keadaan orang yang berdoa. Tawassul dengan keadaan yang berdoa maksudnya apa? Bagaimana? Menyebutkan keadaan yang sangat sulit dalam hidupnya. Sebagaimana Nabi Ayub, "Ani masani al-dhur", ya Allah sesungguhnya aku sedang tertimpa musibah. Musibah bertahun-tahun. Seorang mereka yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berpahala luar biasa. Seorang mereka curhat di hadapan Allah itu berpahala. Tapi kalau curhat di hadapan manusia, kadang manusia yang didengarkan itu ini lagi. Kadang gimana ya? Sekali dua kali bantu, berkali-kali ya repot juga kan. Jadi kalau seorang mereka mengadukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau, bagaimana maksud berdoa dalam keadaan orang berdoa, yaitu an yatawassala da'i ila Allah bihalihi wa la yadhkuru syai'an, yaitu seorang berdoa dengan menyebutkan keadaannya dan tidak meminta sesuatu secara spesifik. Contohnya, Allahumma inni ana al-faqir ilaik, ya Allah sesungguhnya aku al-faqir, butuh kepadamu. Ini keadaan orang fakir, butuh. Kita manusia muhtaj, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antumul fuqara ila Allah, wahai manusia kalian itu fakir, butuh kepada Allah. Allahumma inni ana al-asiru baina yadayk, ya Allah aku adalah tawanan di hadapanmu, tidak bisa melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah Nabi Musa dalam surat Qasas ayat 24. Nabi Musa pergi dari Iskandaria dari Mesir ke kota Madian, jauh berjalan kaki, enggak punya bekal, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Makanannya di jalan luar biasa. Sisi apa Pak? Musafir. Kita di sini safar gampang, alhamdulillah. Mobil kendaraan cepat. Ya. Lapar pinggir jalan. Alhamdulillah makanan halal di sini. Kebanyakan halal. Pikir dia gampang. Beda kalau di Bali, bingung. Kalau di Bali mencari makanan, bingung Pak. Dekat-dekat B2, kan? Makanya kalau ke Bali itu kurang lebih cari rumah makan Padang, kalau nggak jauh nggak selesai. Ya. Tapi jangan masya ke Bali, ruwet, susah cari masjid, maksiat banyak, kecuali berdakwah nggak apa-apa, silaturahim berkeluarga nggak apa-apa, ada pekerjaan nggak, jadi masya lebih baik jangan. Nabi Musa alaihissalam jalan dari kota Iskandaria menuju kota Madian luar biasa, puluhan kilometer. Sampai di sana dengan sisa-sisa kekuatannya bantu dua orang wanita. Itu dua orang wanita untuk mengambil air untuk sawahnya. Kemudian sisa tenaga tersebut berenang di sebuah naungan pohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Allah sesungguhnya aku butuh
Fakir sangat butuh kepada kebaikan, rahmat yang kau turunkan kepadaku. Boleh. Ya Allah, misal ada seorang lelaki dia melamar pekerjaan sana sini. Ya Allah, aku sebulan lamanya, setahun lamanya lamar pekerjaan sana sini, tapi tidak juga berkunjung. Ya, boleh seperti itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang lelaki, ya Allah, yang pengen nikah, ya Allah, sudah setahun aku lamar sana gak diterimanya wanita. Subhanallah. Seorang wanita yang belum nikah, ya Allah, katanya, aku usiaku sudah seperti ini, sudah cukup umur. Kawan-kawanku sudah menikah, kawan-kawanku sudah punya anak, bahkan kawan-kawanku sudah ada yang sudah jadi nenek, gitu. Tapi aku belum menikah. Boleh lah, harus seperti itu. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Tawasul dengan keadaan seorang hamba. Salah satunya adalah doa Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi inni wa ana al-'adhu minni." Nabi Zakaria berkata, "Rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah." Nabi Zakaria telah tua. Washtala ra'su syaiba, kepalaku telah penuh dengan uban. Kepala kalau sudah penuh itu dengan uban beda dengan uban 1, 2. Jadi kalau ubannya sudah penuh menunjukkan bahwasanya orang tersebut sudah tua, sangat tua, tulang rapuh, ubannya sudah banyak menunjukkan apa? Sudah tua. Ya. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak berputus asa daripada rahmatmu. Bahkan dalam ayat yang lain, ya, bahwasanya istrinya Nabi Zakaria tersebut mandun. Ini sudah kemungkinan yang sangat besar. Berbeda dengan anak muda, usia masih muda, masih syabab. Pemuda dengan orang tua itu mungkin, mohon maaf, spermanya masih kualitasnya bagus ya. Masih orang tua sudah berkurang kualitas. Tapi ini Nabi Zakaria berdoa, tidak ada yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang karena tawasul kepada Allah dengan amal perbuatan baik. Tawasul kepada Allah dengan perbuatan baik. Kata Syekh Al-Albani, an yadhkura da'i amalan salihan dabain, yaitu seorang berdoa menyebutkan suatu amal soleh yang penting. Dia pernah melakukan sesuatu yang penting, yang kira-kira dia itu ikhlas. Kira-kira dia itu ikhlas, kira-kira dia itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebut ini mungkinlah kartu as ya kalau ini. Dia itu punya senjata pamungkas, amalan dia yang dianggap itu penting, pernah dia lakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertawassul dengan amalan tersebut. Termasuk boleh seseorang bertawassul dengan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dengan kecintaan saya kepadamu, kecintaan saya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boleh. Bertawassul kepada Nabi itu dengan kecintaan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi itu boleh, karena keimanan dan kecintaan termasuk amal soleh. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilah." Quran surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihi wasilah, carilah jalan mendekatkan diri kepada Allah.
carilah jalan mendekatkan diri kepada Allah, al-wasilah, kedekatan kepada Allah. Apa tafsir kata para ulama? Al-wasilah di sini adalah Qatadah berkata, taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal 'amali bima yurdi. Mendekatlah kepada Allah dengan ketaatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dari salah satu yang paling jelas adalah sebuah kisah dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW beliau mengisahkan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kisah tentang 3 orang yang terkurung dalam sebuah gua. Terkurung dalam sebuah gua. Luar biasa. Yang pertama, seorang yang pertama adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia sering memberi susu kepada orang tuanya. Meskipun anak istri yang mereka dahulukan orang tuanya. Sampai suatu ketika mungkin terlambat ngasihnya, dia pulang kerja terlambat, kemudian dia lupa ngasih susu kepada orang tuanya. Akhirnya dia duduk di depan pintu rumah orang tuanya tersebut, dia pegang susunya tersebut, begadang tengah malam, begadang tengah malam untuk memberikan menjamu atau berbakti kepada orang tuanya tersebut. Kemudian dia berkata, Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarij 'anna. Ya Allah, seandainya perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharapkan wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan yang kami hadapi itu. 3 orang tersebut sedang lagi berjalan, kemudian hujan datang, mereka berdiri ke sebuah gua, kemudian tutuplah pintu gua tersebut dengan batu. Maka mereka bermasuk ke sebuah dengan amalan yang kiranya itu bisa menyelamatkan mereka dari keadaan mereka. Yang pertama tadi berbakti kepada orang tua, dia berdoa, Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya aku berbuat tersebut mengharapkan wajahmu, maka selesaikan ataupun hilangkan kesulitan ini. Tapi tetap orang tersebut berbakti kepada orang tuanya, mengucapkan in kunta, seandainya, menunjukkan apa? Dia ada ragu-ragu diterima atau enggak. Tapi dia yakin bahwa ini amal saya yang paling hebat. Amal saya yang paling hebat adalah berbakti kepada orang tua, tapi nggak pede. Maksudnya nggak 100% pede. Nggak 100%, tapi dia tetap berharap. Orang yang kedua, waqala al-akhar, ya. Orang yang kedua adalah seorang pemuda yang dia punya sepupu yang cantik. Sepupu yang cantik yang dia taksir bertahun-tahun lamanya. Tapi sepupu ini nggak mau. Sampai suatu ketika sepupunya wanita tersebut yang dia puja, yang dia cantik, ya, harapkan, bahkan kata dia, orang yang paling mencintai orang wanita tersebut adalah saya. Luar biasa. Seorang pemuda di puncak kekuatannya tersebut, dia berkata, saya yang paling cinta kepada dia. Kemudian wanita tersebut minta bantuan kepada laki-laki tersebut, minta bantuan harta. Tapi kata laki-laki tersebut, saya mau memberikan bantuan kepadamu, tapi kau memberikan kehormatan. Ketika sudah dalam sebuah ruangan, kemudian hampir terjadi apa yang terjadi. Lelaki kalau sudah seperti itu, 2/3 akalnya sudah tidak pakai lagi. Akalnya sudah disuat. Siapa laki yang kayak gimana? Laki kalau sudah keinginan sudah di ujung puncak itu tidak bisa lagi. Akalnya udah nggak bermain lagi. Tapi kata wanita tersebut, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nggak jadi. Jarang seperti ini. Pemuda seperti itu luar biasa. Makanya pemuda tersebut berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, seandainya aku melakukan hal tersebut ikhlas karena mengharapkan wajahmu,
maka selamatkanlah aku dari kesulitan yang kami hadapi. Dan tetap merasa agak tidak pilih. Yang ketiga adalah seorang yang lelaki yang dia itu memiliki pegawai yang dia gaji, kemudian suatu ketika gajinya si pegawai tersebut tidak mengambil gaji, artinya masih disimpan sama atasan tersebut. Bosnya tersebut sehingga bisa dibeliin untuk ladang kemudian berkembang menjadi kambing, unta dan semacamnya. Kemudian apa? Kemudian si pegawai tersebut yang lupa ngambil dia datang, bos, saya minta gaji saya dulu yang belum pernah tunaikan, belum pernah kau bayar. Ternyata ini semua harta hewan-hewan tersebut ini saya dapat kenapa? Mengembangkan usaha dari gaji dulu. Jadi bayangkan, dia luar biasa, dia usaha, dia bisnis. Modalnya dari si gaji, dia kembangkan harta orang lain. Si pegawai tersebut datang, diambil semuanya. Subhanallah. Ada apa ini? Segini deh, enggak ada. Ini yang itu dulu lah. Itu orang dari lagi gitu lah. Dia berusaha, namanya kembangkan bisnis, gak gampang. Sehingga beranak pinak. Dikasihkan semua kepada pegawai tersebut. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW berkata, fa'akhadahu kullah, maka apa? Saya mengambil semuanya. Fa'akhadahu kullah, pegawai itu tersebut mengambil semuanya. Falam yatruk minhu syai'an, tidak ditinggalkan sesuatu apa. Yang usaha yang dikembangkan dari harta si pegawainya ternyata diambil semua. Saya tidak bercanda, kata orang tersebut. Kemudian kata orang tersebut, Allahumma fa'in kuntu fa'atu dzalika tiqa'a wajhika fakhruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, seandainya aku melakukan hal tersebut ikhlas karenamu, maka hilangkan kesulitan yang menimpa kami. Ini boleh seorang bertawassul dengan apa? Dengan amal soleh. Maka ya, kita seharusnya punya amal soleh yang ternyata itu antara kita saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Istri kita nggak perlu tahu, anak kita nggak perlu tahu. Yang jelas antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Apapun itu, perjuangan kita, amal soleh kita yang kiranya kita ikhlas, kita berusaha effort kita kerahkan untuk apa tersebut. Yang ketujuh, tawassul kepada Allah dengan doa saudara sesama mukmin yang masih hidup. Jadi orang mukmin yang lain yang kita lihat kesolehannya bagus, boleh kita minta doa darinya. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Durusun fi Syarh Nawaqidil Islam, at-tawassulu bi du'a'is shalihin al-ahya jaiz. Berdoa, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup adalah boleh. Kita lihat saudara kita soleh, masya Allah. Jadi kita tolong doa, tapi bukan menjadi kebiasaan dikit-dikit. Doain saya dan tentu seorang kalau mau berdoa itu tadi yang seperti saya sebutkan, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan perbuatan Allah, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dengan keadaannya yang sulit, kemudian dengan amal solehnya. Ini yang sering dilakukan oleh para masa. Ada berdoa dengan kepada seorang muslim ataupun muslimah yang lain yang dia memiliki memang keimanan dan amal soleh yang bagus, boleh sesekali. Bagaimana caranya? Yaitu dengan datang kepada orang tersebut, minta didoakan, boleh. Doain saya itu boleh. Ya. Jadi pertama, banyak dalil tentang diperbolehkan hal ini. Yang pertama, Ukasha bin Mihsan pernah meminta doa kepada Nabi agar
70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Masuk surga jalur ekspres, tanpa hisab, tanpa azab. Adapun orang yang manukisha udziba, siapa yang dicerca pada hari kiamat nanti jadi, maksudnya sebabnya ini diberikan kenikmatan pada hari kiamat, diberikan buku catatan, kemudian apa? Ditanya dan dibantah oleh Allah pada hari kiamat ini diadab. Seperti 3 orang yang mereka yang melakukan amal soleh. Saya adalah membaca Quran. Ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Saya membacanya karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Kau membaca Quran supaya disebut sebagai seorang qari, pembaca. Yang kedua, seorang dermawan, telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Kata orang tersebut, aku telah berinfak di jalan kata Allah. Kadzabta, kau berdusta. Kau berinfak supaya disebut dermawan. Yang ketiga adalah seorang pejuang, seorang mujahid mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, apa yang telah kau lakukan dengan iman? Aku berjuang di jalan Allah. Kadzabta, kau berdusta. Kau berjuang, berjihad supaya disebut sebagai pahlawan. Nah, ini bentuk munaqasyah pada hari kiamat. Hisabnya yang dibantah. Siapa yang hisabnya dilakukan dengan cara dibantah pasti diadab. Sedangkan orang yang tidak dihisab tidak diadab. 70.000 golongan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang walayastar pun tidak minta di ruqyah. Minta ruqyah asalnya boleh minta ruqyah boleh dalam keadaan terdesak. Tapi kalau seorang minta di ruqyah, yaitu tiket dia untuk masuk surga tanpa hisab dan azab, ini tidak. Walau yang tahu tidak berobat dengan kain besi panas, besi panas. Akhirul dawa kain, obat Arab berkata akhirul dawa kain. Kenapa kain sebenarnya boleh berobat dengan kain boleh, tapi kenapa di sini disebut? Karena orang ada sebuah cerita, sebuah kisah bahwasanya orang itu setelah berobat kemana-mana, qadarullah berobat dengan kain bisa. Akhirnya orang cenderung tidak berusaha dan tidak bergantung pada Allah, sudah pakai kain langsung. Karena berobat penyakit langsung copot dengan kain besi panas. Wala yatabayyan, tidak beranggapan sial. Sana sini sial dengan sesuatu kejadian. Oh ini kayak gini, angka hari. Tidak beranggapan. Wala rabbihim yatawakkalun. Nah, 4 sifat ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab 70.000 orang. 70.000 orang. Kuatannya sahabat Nabi berapa? Ratusan ribu. Dapat nggak kita? Ya, berusaha aja. Ternyata sudah ada satu yang di-booking, dan ini langsung di-booking. Saya booking. Yang stempel adalah Rasulullah, yaitu Uqasah bin Mihsan. Kata Ibnu Abbas, faqama Uqasah bin Mihsan. Uqasah bin Mihsan berdiri. Dia berkata, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum ya Rasulullah." Doakan saya semoga saya menjadi golongan tersebut. Qala anta minhum. Ya, kau termasuk 70.000 golongan orang tersebut. Kemudian orang lain berkata, "Ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya jadi orang berebut setelah Uqasah." Kata Rasulullah, "Sabaruka biha Uqasah nama mendahulumu." Ini Uqasah minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Boleh. Begitu juga dengan yang kedua, bolehnya meminta doa kepada orang lain yang masih hidup. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Kemudian orang tersebut berkata, dari Anas radhiyallahu anhu, orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, halakatil amwal." Benda-benda sudah habis. Wa qata'atis subul, jalan-jalan terputus. Doakan kami supaya apa? Allah menurunkan hujan. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. Ya boleh.
Akhirnya apa? Sepekan nggak hujan terus nggak berhenti, luar biasa. Repot bukan hujan terus. Pada Lampung sana sepekan berapa hari banjir, sana sih kota banget. Kota. Subhanallah. Akhirnya apa? Sepekan kemudian datang lagi Allah. Ya Rasulullah katanya. Doakan katanya supaya apa? Supaya hujan ini berhenti. Fad'ullah yumsikha anna, berdoa kepada Allah untuk menahan hujan ini dari kami. Rasulullah Allah ma'awalaina wa la'alaina. Allah ma'alaka min rabbi wa rudud al-awdiyati wa manabidish syajari. Begitu juga dari yang ketiga, Ummu Sulaim bertawassul kepada doa Nabi SAW agar mendoakan Anas bin Malik. Ya, hadis Bukhari. Ummu Sulaim berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Anasun khadimuka ud'ullah lah. Wahai Rasulullah, Anas bin Malik adalah pelayan, doakanlah dia, doalah kepada Allah untuknya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Wa barik lahu fima a'taitahu. Berkailah apa yang telah kau berikan. Luar biasa, hartanya banyak. Anas bin Malik hartanya banyak. Anaknya pakai. Siapa Pak di sini yang dia kumpulin cucunya itu bisa puluhan Pak? Di atas 70 cucunya. Istrinya berapa? Istrinya berapa? Gak mungkin satu. Mungkin dia tidak Pak? Gak mungkin kayaknya. Gak mungkin. Luar biasa. Berkat doa Nabi SAW, hartanya banyak. Allah ma'afir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, kemudian anaknya, dan berkahilah terhadap yang engkau berikan. Ini boleh kita gunakan untuk anak kita. Ya Allah, anak saya tolong gak berkahi hartanya, anaknya perbanyaklah hartanya. Gimana jangan lupa. Itu boleh. Jadi yang keempat, ya, dari Atta bin Abi Rabbah, itu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ana urika imra'atan min ahli jannah." Kata Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan kepada seorang wanita yang penduduk surga? Atau berkata, "Bala." Iya, wahai Ibnu Abbas. Itu Abbas berkata, "Hadhil mar'atu sauda." Bahwasanya ini ada seorang wanita kulit hitam. Ada yang mengatakan bahwasanya wanita bernama Suairah al-Asadiyah dari Habasyah. Berkulit hitam, tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Bukti nyata bahwasanya seorang wanita itu yang bersabar itu bisa masuk surga. Wanita tersebut, wanita hitam yang dari Ethiopia, atat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inni usra." Sesungguhnya aku menderita penyakit ayan itu epilepsi. Tahu semua ya? Epilepsi, ayan, kejang. Wa inni atakasyafu, dan kalau aku kumat auratku tersingkap. Luar biasa. Fad'allah li, maka berdoalah kepada Allah untukku. Wanita ini kita doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti salat'i wa lakil jannah, wa in syi'ti da'atullah an yu'afiyaki." Pilih, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan dua pilihan. Kalau aku berdoa kau langsung sembuh, atau kau bersabar kau jannah. Sabar, kan surga ini. Menunjukkan bahwasanya seorang yang menderita penyakit, kalau dia bersabar bisa jadi menggugurkan dosa-dosanya. Dan baginya surga. Tapi yang dipilih apa? Wanita tersebut asbiru, ya bersabar. Wanita tersebut kata, "Fa'ini atakasyafu." Tapi aku kalau kumat kejang-kejang itu auratku terbuka. Fad'ullah an la atakasyafa fada'a laha. Maka wanita tersebut berdoa, ya dah, saya minta engkau berdoa agar ketika aku kumat, ya, auratku tertutup. Maka Nabi SAW mendoakan wanita tersebut. Luar biasa.
seorang wanita yang menunjukkan kekokohan imannya, wanita hitam yang berdoa agar auratnya tidak terbuka, kulitnya hitam, disuruh tidak ada. Sekarang wanita kulitnya putih, bukan minta ditutup, minta diperlihatkan. Dua, begitu juga dalil yang ke-6, Rasulullah SAW pernah memberikan petunjuk kepada para sahabatnya agar mereka meminta doa dari Uwais Al-Qarni. Al-Qarn dari desa Yaman bernama Qarn jika menemuinya. Usaid bin Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza ata ali abdalu ahli Yaman." Apabila rombongan pasukan dari penduduk Yaman datang, maka Umar bin Khattab menanyai mereka, "Abikum Uwais bin Amir? Apakah bersama kalian Uwais bin Amir?" Ditanya terus. Nabi SAW sudah meninggal, Umar bin Khattab jadi khalifah, datang dari pasukan Yaman, apakah bersama kalian ada Uwais bin Amir? Sampai datang Uwais. Tanya-tanya, ya ada Uwais, nggak ada. Sampai datang rombongan, ternyata Uwais ada. Faqala anta Uwais bin Amir, apakah kau Uwais bin Amir? Qala na'am, iya. Qala min Murad, thumma min Qarn. Ya. Kamu dari kabilah Murad, kemudian dari Qarn, ya, dari kabilah Qarn. Qala na'am. Fakana bika basrun farata minhu illa mawdi'a dirham. Kau ditimpa sebuah penyakit, ya, lalu kau sembuh darinya kecuali syukuran uang dirham. Ya, salah satu penyakit yang diterima oleh Uwais Al-Qarni adalah penyakit kulit, sopak. Kemudian disisain sebutir dirham di perut, di anggota badannya dibuat segini, jadi seluruh tubuhnya itu kena. Kemudian Uwais Al-Qarni berdoa meminta untuk disembuhkan penyakit tersebut, disisakan hanya sedikit dirham bekasnya, supaya dia mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan penyakit kemudian disembuhkan. Ditanya, apa benar kayak ini? Kata Umar bin Khattab, qala na'am. Iya. Qala, dan kemudian Umar bin Khattab berkata, laka walidah, apakah kau punya ibu? Uwais Al-Qarni, iya. Uwais Al-Qarni ini Umar bin Khattab bisa tahu. Padahal ini semua tidak ada yang memberitahunya. Penyakit ini kok Umar bin Khattab bisa tahu. Nah, ini karomah, salah satu karomah daripada Uwais Al-Qarni, bahwasanya beliau orang punya penyakit tidak diceritakan kepada orang lain. Sekarang banyak orang punya karomah diceritakan kepada orang lain, luar biasa. Saya pernah lihat di YouTube ada seorang wali katanya bisa narik rantai neraka, ya kan? Bumi luar biasa. Jurus apa ya? Jurus angin dalam aja kan? Sembara itu kan? Luar biasa. Siapa yang seperti itu? Ini Uwais Al-Qarni sebenarnya para ulama menjulukin sebagai tabi'in terbaik, tabi'in generasi setelah para sahabat terbaik. Ternyata apa? Tidak membicarakan karomahnya tersebut kepada orang lain. Makanya kaget ketika ditanya oleh Allah seperti ini. Kata Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir ma'am dari ahli Yaman, bersama rombongan dari penduduk Yaman. Min Murad, summa min Qarn, dari kabilah Murad, kemudian dari Qarn. Kana bihi barasun fadar'a minhu illa mawdi'a dirham. Dahulu dia memiliki penyakit kulit, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sekedar satu dirham disisa. Dia memiliki seorang ibu, wa huwa biha barrun, dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Law aqsama 'ala Allahi la barrah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkannya. Seandainya dia berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Kalau kau bisa meminta mohonkan ampun kepada Allah melalui Uwais, maka lakukan. Maka Umar memintakan ampun, memohonkan pertolongan kepada Uwais Al-Qarni untuk memaafkan ampun dosanya. Maka Uwais lakukan tersebut.
hidup. Hadis riwayat Muslim bahwasanya Sofwan bin Abdullah berkata, "Qadimtu Syam, aku datang ke negeri Syam. Fa'ataitu Abu Darda, aku datang kepada Abu Darda di rumahnya. Falam ajidhu, aku tidak mendapati Abu Darda tersebut. Fawajadtu Ummu Darda, tapi aku mendapati Ummu Darda. Maka Ummu Darda berkata, Aturidul hajjal am, apakah kau? Iya, aku akan berhaji tahun ini. Maka Ummu Darda berkata, Ud'u lana bil khairin, doakan aku sebuah kebaikan. Boleh seperti ini, tapi bukan sebagai kebiasaan. Itu yang pertama, minta doa dari orang soleh yang masih hidup dengan datang langsung kepadanya atau berbicara langsung kepadanya untuk dia mendoakan kepada kita. Cara yang kedua, seorang mukmin mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tersebut tahu. Ya, ini cara yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Da'watul muslim li akhihi muslim bi dhahril ghaib mustajabah." Doa seorang muslim kepada saudaranya yang selama muslim tanpa sepengetahuannya mustajabah, pasti dikabulkan. Inda rasihi malakun, di kepalanya ada seorang malaikat yang khusus ditugaskan. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkal. Setiap kali dia berdoa kepada saudara dengan sebuah kebaikan, ada malaikat yang ditugaskan untuk berkata, amin, ya Allah kabulkan, walaka bimithlin. Kau juga akan mendapatkan seperti apa yang kau doakan kepada saudara. Subhanallah. Siapa di antara kita yang pengen hajat, doakan kepada saudara kita. Ada nggak Pak yang berani, Pak? Ya Allah, semoga saudara saya nikah lagi untuk yang keluarga. Nanti tinggal ibu-ibunya berdoa. Dia ada melihat ini dia berdoa. Siapa yang pengen doakan saudaranya, luar biasa. Doakan. Ya Allah, saudara saya memiliki kesusahan seperti ini. Doakan. Kita juga ada doa dari malaikat tersebut. Ya. Ini doa-doa yang apa? Doa-doa yang disyariatkan. Yang pertama, doa dengan nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Yang kedua, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian keadaannya, keadaan orang berdoa, amal soleh, dan minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. 6 ini seharusnya kita laksanakan. Sering-seringnya yang 6. Adapun yang ke-7 sesekali boleh. Sekali boleh ini. Kemudian kita beralih ke tawassul yang dilarang. Tawassul yang dilarang. Pertama, tawassul kepada patung atau berhala. Meminta hajat kita supaya didekatkan kepada Allah melalui patung. Ini kita yang berdoa. Yang dituju adalah Allah. Tapi kita minta, wahai patung, wahai berhala, sampaikan atau dekatkan, mudahkan keinginan kami agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Begitu juga yang kedua, tawassul orang jahil dengan wali-wali mereka. Ini dua ini tidak boleh. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkata, amma tawassul musyrikin bi asnamihim. Adapun tawassul orang-orang musyrik bi asnamihim, dengan berhala-berhala mereka, wa awthanihim, kemudian dengan patung-patung mereka, wa tawassul jahilin, serta tawassul orang-orang jahil bi awliyaihim, dengan wali-wali mereka, fa tawassul musyrik. Ini adalah tawassul syirik. Jadi hukumnya dua tawassul ini adalah tawassul dia merupakan kesyirikan. La naqulu tawassul bid'iyyun. Kita tidak menamakan ini adalah tawassul bid'ah yang diada-ada. Bahkan ini adalah tawassul yang syirik. Nah, inilah kesyirikan. Murni kesyirikan. Kita Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah kitab beliau Majmu' al-Fatawa. Ya. Kemudian yang ketiga, tawassul yang tidak boleh.
tawassul kepada Allah dengan zat atau pribadi seseorang, dengan zat atau dengan pribadi seseorang. Contohnya, ya Allah, dengan zat dan pribadi si fulan, mudahkan aku untuk masuk surga, mudahkan aku untuk diampuni oleh ada orang zat atau pribadinya bagus, maka itu tidak boleh. Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar berkata, la yanbaghi li ahadin, tidak selayaknya bagi seseorang an yad'u Allah illa bihi, untuk berdoa kepada Allah kecuali dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dengan nama Allah Subhanahu. Wa du'aul ma'dzunu fihi, dan doa yang diizinkan, al-ma'mur bihi, serta diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mastufida min qawlihi, ya, yang dipetik dari firman Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoa dengan apa tersebut. Maka tidak diperbolehkan oleh Abu Hanifah. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, tawassul bidawatihim, tawassul dengan zat seseorang, pribadi seseorang, fahadha laysa bisyar'in, ini bukan tawassul dengan tawassul yang diperintahkan oleh syariat Islam. Bal huwa minal bid'ah min wajhin wa naw'un min asyirki, bahkan tawassul dengan zat seseorang termasuk dari perbuatan bid'ah dari satu sisi, dan dari sisi lain termasuk kesyirikan. Kenapa disebut bid'ah? Li'annahu lam yakun ma'rufan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, karena tidak dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bertawassul dengan zat seseorang. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih Nabi SAW telah meninggal, mereka tidak ada yang bertawassul. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku bertawassul dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sahabat yang hidup di Madinah tapi tidak ada yang bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan zat. Wa huwa min asy-syirki li'anna kulla man i'taqada fi amrin min al-umur annahu sabab wa lam yakun sababan syar'iyyan fa innahu qad ata naw'an min anwa' asy-syirk. Satu sisi, seorang bertawassul dengan zat seseorang bisa menjadi syirik. Karena apa? Siapa yang berkeyakinan suatu perkara menjadi sebab yang mana tidak dibuktikan dalam syariat Islam, maka dia termasuk dalam kesyirikan. Jadi ada seperti ini. Contohnya ini, yang bukan sebab dulu pernah ngetrend jam power balance. Power balance jam itu bisa apa ya? Bisa ngatur kesehatan. Ada lagi bilang ngatur kesehatan, batu-batu itu ya, hah? Ya kan, pernah kan? Kalau ini tidak ada petunjuk dalam syariat Islam, batu-batu tersebut. Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat memakai gelang terbuat dari tembaga. Ditanya, mahal ini apa gelang dari tembaga ini? Minal wahina, supaya menghalangi saya atau melindungi saya dari perbuatan penyakit demam. Kata Nabi SAW, lepas. Kalau kau mengenakan ini, kau tidak akan. Kalau kau meninggal dalam mengenakan gelang ini, maka kau tidak akan pernah sukses selamanya. Itu yang pertama. Tidak ada dalam Islam mengenakan benda-benda tertentu untuk apa? Untuk menolak bala, enggak. Tapi kalau ternyata terbukti sesuai dengan ilmiah kedokteran, dapat kita menyebabkan boleh, bukan klaim semata. Misalnya ada orang jual gelang magnet untuk membelajar darah. Kalau ada terbukti penelitian ilmiahnya melalui beberapa jurnal kedokteran, itu boleh. Tapi kalau cuma perusahaannya itu nggak boleh. Perusahaannya namanya dagang, dia akan menguntungkan dananya sendiri. Allah lebih besar. Wala hadza la yajuzu tawassul bi dzati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh
karena yang tidak boleh, kata Syekh Muhammad Syarif ini, tidak boleh bertawasul dengan zat Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? As'aluka binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh adalah keimanan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga model tawassul yang keempat adalah tawassul dengan kedudukan atau kemuliaan seseorang. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Durus fi Syarh Nawaqidil Islam, "Fatawassulu bil jahi aw tawassulu bi haqqi syakhsi aw tawassulu bi makani syakhs indallah." Tawassul dengan kedudukan seseorang, tawassul dengan hak seseorang, tawassul dengan posisi seseorang di sisi Allah. Hadza kulluhu tawassulun mubtada'un wa muharramun. Tawassul yang merupakan tawassul bid'ah dan haram, perantara pada kesyirikan. Perantara pada kesyirikan. Tidak boleh. Jadi kita sebutkan beberapa pendapat para ulama di sini tentang pendapat mereka daripada berdoa, meminta dan bertawakal kepada perantara tersebut. Qala Ibnu Muflih berkata dalam kitab Al-Furuq, bab hukmu al-murtad, bab hukum orang murtad. Ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'id. Orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah itu adalah perantara, yatawakkalu alaihim, dia bertawakal kepada mereka, wa yad'uhum, dia berdoa kepada mereka, wa yas'aluhum, dan meminta kepada mereka ijma'an. Secara ijma' pendapat mayoritas para ulama adalah kafir. Jadi bukan pendapat Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ibnu Muflih berkata seperti ini. Al-Hajawi berkata dalam kitab beliau Al-Ikhna, "Uja'ala bainahu wa bain Allah wasa'id yatawakkal 'alaihi wa yad'uhu wa yas'aluhu ijma'an." Sama seperti Ibnu Muflih. Kemudian Al-Mansur Al-Bahuti dalam kitab Kasyful Ghinam, Al-Mawardi dalam kitab Al-Insaf. Ya. Jadi bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul. Kemudian di sini disebut ada salah satu perkara rancu yang ini mungkin disebabkan oleh orang-orang yang membolehkan tawassul boleh dengan orang soleh yang telah meninggal. Oh, kita pergi ke kuburan ini ataupun kita bertawassul dengan orang soleh ini yang telah meninggal. Itu boleh. Ya. Yang syubhat pertama kata Syekh Shalih Fauzan, anna hadza min ittikhadil wasilah, bahwasanya ini termasuk dalam kategori mengambil wasilah. Dalil mereka punya dalil. Wa fi qawlihi dalam Quran surat Al-Isra ayat 57, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya, ayat Quran surat Al-Isra ayat 57. Mereka menafsirkan ayat ini bahwasanya bolehnya mengambil perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tapi tentang Quran surat Al-Isra ayat 57 kita akan bedah mungkin tafsirnya. Ya. Ulaika alladziina yad'uuna, yakni kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mereka seru. Jadi orang-orang kafir itu memiliki sesembahan-sesembahan. Siapa mereka? Siapa mereka? Kata Ibnu Jarir, yang disembah ini ada berbagai macam tafsir. Sebagian ada yang mengatakan sebuah jin, ada yang mengatakan mereka adalah malaikat, ada yang mengatakan Uzair, Isa dan Maryam, yaitu ibunya. Pendapat yang paling kuat kata Ibnu Jarir adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu adalah pendapat tentang bahwasanya ayat ini adalah tentang al-jin. Ya.
Jadi orang-orang Arab, ulaika alladziina yad'una, orang-orang Arab yang menyeru, berdoa, meminta pertolongan kepada jin ataupun malaikat ataupun orang-orang soleh, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang yang didoakan oleh orang musyrik ternyata yabtagun, mencari jalan kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Gimana Pak? Yang kita minta doa ternyata mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrab. Mereka itu mencari siapa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya berlomba. Jadi contoh, orang Arab berdoa kepada jin-jin. Ternyata jin tersebut sudah masuk Islam. Jin-jin tersebut itu beribadah kepada Allah, berlomba untuk kedekatan kepada Allah. Jadi mereka contoh yang lebih gampang begini Pak, kita mau berobat, berobatnya ke dokter jantung. Kita mau, misalnya ada seorang penyakit jantung, dia berobatnya kepada dokter umum. Ternyata dokter umumnya punya penyakit jantung yang sama. Si dokter jantung umum ini punya jantung, pergi kepada dokter spesialis jantung. Jadi pilih mana? Kalau ada seseorang yang ingin jantung, pilih ke dokter umum atau ke dokter jantung? Ekspres yang langsung cepat ya. Nah itulah mereka maksudnya, ada orang berdoa, ternyata yang didoain dimintain juga beribadah kepada Allah. Kenapa nggak kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhum aqrab. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berlomba-lomba beribadah kepada Allah. Yarjuna rahmah, mereka butuh kepada rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzab, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akalnya di mana? Kalaupun seandainya itu ada orang soleh, seandainya ada orang soleh, kita bertawasul kepada orang soleh itu yang telah meninggal, bukan minta doa kepada mereka, tapi dengan bagaimana? Mengikuti jejak-jejak amal soleh mereka. Gimana sih mereka dulu bisa soleh seperti ini? Kenapa kok bisa? Ya kita ikutin aja mereka. Sebagaimana? Sebagaimana kisah tentang 3 orang yang tergolong dalam gua tersebut. Mereka dibebaskan daripada batu yang menutup. Kita ikutin mereka. Yang ingin dibebaskan dari surga dan berbakti kepada orang tua, amanah dalam gaji kepada pegawainya, kemudian jaga diri kehormatan. Ini lebih bukan kepada ini minta hajarnya dekat kepada kamu. Ternyata bukan seperti itu penafsirannya. Ya. Kata Imam Qurtubi, yabtaguna ilaihim wasilah, yatadarra'una ila Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, mereka merendahkan diri kepada Allah fi talabil jannah, mereka merendahkan diri kepada Allah untuk meminta surga. Kata Syekh Al-Fauzan, yabtaguna ila rabbihimul wasilah fahum fuqara ila Allah muhtajuna ilaihi. Ternyata orang-orang yang didoakan, yang dimintai doa oleh orang musyrik, ternyata mereka fakir kepada Allah, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat tersebut bukan merupakan dalil diperbolehkan untuk berwasilah kepada Al-Isra 57, bukan dalil diperbolehkannya bertawasul kepada orang-orang yang telah mati. Ternyata mereka juga berlomba untuk beribadah kepada Allah. Seharusnya kita lebih berlomba juga. Ya. Syubhat yang kedua, kata Syekh Al-Fauzan, di antara orang yang membolehkan tawassul kepada orang-orang soleh yang telah mati, annahum yattakhiduna al-wasa'ita bainahum wa bain Allah min babi ta'zimillah. Bahwasanya mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam rangka mengagungkan Allah. Kata mereka apa? Inna muluka dunya la yatawassalu ilaihi illa bil wasaiti wasyufa'a. Raja-raja di dunia itu tidak bisa dijangkau kecuali dengan perantara. Jadi orang kalau menang raja nggak bisa langsung, harus punya orang dalam.
Jadi begitu kan? Subhanallah. Yang pertama, mereka telah menyamakan manusia makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kita tidak bisa masuk kepada Allah. Doa kita tidak bisa masuk kecuali dengan berat. Seperti raja-raja di dunia, kita tidak bisa temuin mereka kecuali kita punya orang lain, kita bertemu dengan asistennya, menteri-menterinya. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang pertama, mereka telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja di dunia. Fahadha amrun batil, ini adalah perkara batil, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Doa langsung kepada Allah, aku akan perkenankan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza. Apabila hambaku bertanya tentangku, jawablah, aku dekat, aku mengabulkan permintaan doa seorang hamba. Ayat yang menjelaskan tersebut banyak. Asal untuk berdoa ya perlu pakai perantara pada orang soleh. Langsung. Kalau bertawasul seperti yang 6 tawasul yang disyariatkan itu, gabungkan semua. As'aluka, siapa yang pengen punya harta berdoa, ya Ghani, wahai yang maha kaya, berilah saya kekayaan. Kadang kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, la yastajibu, tidak mengabulkan sebuah doa dari hati yang lalai, yang tidak khusyuk. Dia berdoa tapi hatinya entah kemana. Salah satu sebab doa seorang tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa. Salah satu momentum yang terbaik adalah doa ketika waktu sahur. Sebagaimana Nabi Yakub diminta oleh anak-anaknya, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ini anak-anak Nabi Yakub yang sudah berbuat zalim kepada Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Yakub, ya abana, wahai bapak kami, istaghfir lana, mohonkan ampunan dosa-dosa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Nabi Yakub masih hidup. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Qala, Nabi Yakub berkata, sawfa, akan, astaghfiru lakum rabbi, aku akan memintakan ampunan bagi kalian, ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Sebagian ahli tafsir berkata, saufa ini kan akan itu waktunya akan datang. Sebagian ahli tafsir berkata, ini waktunya adalah ketika sahur. Waktu sahur nanti aku akan ampunkan kalian. Tapi ya aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya diberi ampunan anak. Jangan lupa juga berdoa al-afiyah, keselamatan. Saya pernah lihat sebuah video orang Arab berkata bahwasanya, ya Allah, berikan saya harta 13 miliar. 13 miliar, mau nggak 13 miliar? Uang asli, uang monopoli Pak. Mau nggak? Mau ya? Itu udah pokoknya 13 miliar, udah tiap hari udah nongkrong aja baru ngapa-ngapain ya. Ya Allah, ya Allah, doakan saya 13 miliar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ini seorang ibu berdoa seperti ini. Ternyata Allah kabulkan dengan jalan yang berbeda. Anaknya meninggal, setelah anaknya meninggal baru diberi hadiah rezeki 13 miliar. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, ya Allah, saya pengen hafal Quran. Saya pengen hafal Quran. Ternyata Imam Ahmad di penjara dulu belum bisa hafal Quran. Makanya tambahkan, kalau bisa tambahkan fil afiyah, dengan keselamatan. Al-afiyah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah di dunia wal akhirah. Kalau mau keselamatan kepadamu daripada dunia dan akhirat. Tambahkan kan, kalau kita pengen doa, kebutuhan hajat sesuatu spesifik, tambahkan fil afiyah kalau bisa. Karena kita nggak tahu nanti kita diberikan dengan jalan gimana, entah jalan kemudahan
jalan ke guru ini repot. Ya Allah, saya pengen rumah. Ya syukur kalau diberikan ya harta dan jalan-jalannya ke guru kan, entah kita ditabrak mobil, kemudian kita patah kaki, kemudian baru diganti sama orang, repot gitu. Bahkan alafiyah. Ya. Allah Taala ya, itu pelajaran kita pada pertemuan kali ini, bahwasanya siapa yang menjadikan dirinya ada perantara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berdoa kepadanya, meminta syafaat kepada perantara tersebut, bertawakal kepadanya, maka telah kafir. Sebagaimana Ibnu Mufli menyebutkan ijma'nya. Ya. Tapi kalau seseorang berkata perantara tersebut adalah Rasul untuk menyampaikan risalah, wajib. Jadi ada perantara. Seandainya ada orang mengingkari, enggak ada perantara antara diri kita, enggak ada Rasul ataupun malaikat, maka itulah kafir. Tapi kalau orang berkata kita butuh perantara untuk memahami ayat Allah melalui malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW, ini benar. Ya,